Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita bikin rotinya, kita bikin cheese creamnya dulu ya. Nah, di sini ada 165 gram keju milky soft dari Kraft, atau teman-teman boleh diganti dengan keju Kraft saja. Nah, ini kita parut. Kejunya bukan agak lembut sekali ya, jadi ini agak susah marutnya, perlu kesabaran. Oke, lalu ada 100 gram keju cheddar. Jadi kalau teman-teman mau pakai keju cheddar semua boleh ya. Dan 400 gram susu cair. Lalu ada 2 sendok makan tepung maizena. Nah, ini kita aduk sampai rata. Lalu nanti kita masak dengan api kecil ya. Ada 100 gram gula pasir. Nah, ini masaknya terus ya, diaduk pakai api kecil aja supaya bawahnya tidak gosong. Jangan dibiarkan ya, jangan harus terus diaduk supaya bawahnya tidak gosong. Lalu kita masukkan setengah sendok teh vanila cair. Aku pakai vanilla bean pasta yang seperti ini. Kita masukkan, lalu kita aduk lagi. Dan ini kita masak sampai kental ya. Dan jangan lupa terus diaduk. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini. Ini kita angkat, lalu hilangkan dulu uap panasnya ya. Setelah itu baru kita chopper atau blender biar hasilnya dia lebih smooth lagi ya teman-teman. Nah, kira-kira cukup ya. Nah, ini lihat ya teman-teman, ini lebih smooth, lebih lembut dari yang tadi. Nah, sekarang kita siapin bahan untuk dognya. 300 gram tepung protein tinggi, 200 gram tepung protein sedang, mereknya Kunci Biru ya. Lalu ada 80 gram margarin. Di sini aku pakai margarin ya, nggak pakai mentega supaya lebih ekonomis. 1 butir telur utuh. Lalu ada 80 gram gula pasir. 450 gram air dingin plus es batu ya, sesuaikan dengan kelembaban tepung. 5 gram ragi instan. Nah, ini ragi yang 500 gram saya bungkus kecil-kecil, saya repack seperti ini. Nah, seperti ini jadi biar awet ya. Lalu saya kasih solatip ya. Lalu saya taruh di freezer. Setengah sendok teh garam. Kita bikin bahan biangnya dulu ya. Tepung terigu protein tingginya kita masukkan, dan 1 bungkus susu bubuk 27 gram. Lalu masukkan gula pasirnya, masukkan raginya, dan kita aduk dulu sampai rata. Lalu kita masukkan telur utuhnya.
Kita aduk lagi dan kita masukkan airnya. Nah, di sini airnya aku tuang semua ya, teman-teman. Tuang airnya boleh bertahap ya, sisakan sedikit, takutnya terlalu lembek. Nah, ini kita istirahatkan selama 30 menit ya. Oke, setelah 30 menit lalu kita campur dengan bahan lainnya. Nah, ini teksturnya setelah 30 menit. Lalu kita masukkan tepung terigu sambil terus diaduk secara bertahap. Supaya lebih mudah, kita ulen pakai tangan saja ya. Pastikan tangannya teman-teman sudah dicuci bersih. Ini kita ulen dulu, bantu dulu dengan tangan supaya si mixernya nanti tidak ngoyo, karena saya akan pakai mixer tangan. Nah, ini sudah setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis, lalu kita masukkan si menteganya atau margarinnya secara bertahap. Lalu kita uleni dulu sampai si mentega atau margarinnya ini tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, mari kita mixer ya. Ini saya menggunakan hand mixer ya, teman-teman. Cara menggunakan hand mixer ini supaya si mixernya tidak cepat panas, jadi kita ikutin ya. Nah, sambil bukan ditarik apa ya ini, jadi si spiralnya itu jangan ditenggelamin di bawah tapi di atasnya saja sambil ditarik. Nah, ini kalau walaupun ditarik seperti ini dia tidak akan berat gitu ya, nggak akan terbeban, kecuali kalau kita tempelin di bawah gitu, jadi dia akan berat. Nah, terus saja ditarik seperti ini secara perlahan sambil kita puter. Tuh, lihat ya, ikutin aja kemana arahnya adonannya, tuh ikutin, tapi ingat jangan ditaruh di bawah dasar gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini kita mixer sampai kalis elastis. Kenapa roti harus kalis elastis? Karena kalau kalis elastis si roti ini pasti akan lembut, dan lembutnya tahan lama ya, ketimbang yang kurang kalis elastis. Cara pemanggangannya juga harus benar-benar betul ya, supaya rotinya juga nggak jadi keriput, kempes ataupun keras. Dipelajari lagi alat bakingnya masing-masing supaya kita lebih match lagi ketika kita akan membuat roti, cake atau donat ya, atau apapun. Kita lanjut ya mixernya. Nah, seperti ini tuh ya, jangan dikebawahin tapi kita di atas saja. Nah, lakukan terus seperti ini hingga dia kalis elastis.
Nah, dengan cara seperti ini si mixernya nggak cepet panas ya. Jadi adonannya nggak akan rusak karena terkena panasnya mixer. Jadi kalau adonan panas si ragi otomatis akan bekerja. Kalau si ragi bekerja kita terus nge-mixer atau nge-mix, si adonan nanti akan rusak. Makanya tadi saya gunain air es plus es batunya ya. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman, sudah mulai kalis, sudah lembut. Nah, terus seperti ini. Ini padahal adonannya setengah kilo ya. Biasanya kalau hand mixer ini cuman bisa 1/4 kilo gitu ya. Untuk 1 kilo pun ini masih bisa, asal caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah cukup, sudah benar-benar kelihatan elastis dan lembut ya, permukaannya juga sudah licin. Ini tangan aku kasih minyak supaya tidak lengket. Nah, kita bulatkan dulu si adonannya karena kita mau istirahatkan dulu ya selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini jangan lupa tangannya diolesin minyak dan nanti atasnya kita tepuk-tepuk minyak supaya tidak lengket pas kita tutup dengan plastik. Nah, ini sudah 15 menit ya. Adonannya masih tetap lentur, lebih lentur lagi. Ini kita potong, bagi dan timbang. Nah, di sini aku timbang 30 gram. Nah, menggunakan loyang 30 kali 10. Ini loyang brownies ya. Nah, ini aku timbang 30 gram. Nah, kalau ditimbang 30 gram, hasil rotinya kurang lebih akan dapat 30 piece ya. Nah, kita coba ya, kita tes tuh, lihat ya. Ini sudah benar-benar kalis elastis. Jika direntangkan membentuk membran tipis. Ini yang dinamakan window pane stage. Nah, ini kita bulatkan dulu. Usahakan mulus ya, teman-teman, atasnya supaya si rotinya nanti cantik tidak keriput. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita bulatkan dulu semuanya ya. Kalau teman-teman rotinya tidak mau diisi, tapi nanti aja diisinya pas setelah matang boleh ya. Nah, ini tinggal langsung aja ditaruh di loyang setelah kita bulatkan, kita rounding, asal atasnya mulus, nanti rotinya akan cantik ya. Kalau menurut saya sih mendingan seperti itu, jangan diisi dulu karena kan isiannya ini lumayan agak encer ya. Jadi si rotinya atau si isiannya rawan untuk meleleh keluar ya. Nah, kalau untuk yang diisi kita pipihkan dulu tapi jangan terlalu tipis. Lalu kita kasih si isiannya di tengahnya dan kita bungkus. Nah, bungkus
seperti ini. Nah, ini jangan lupa bawahnya dicubit. Ini saya udah kenceng ya nyubitnya, tapi masih ada aja yang pecah ketika selesai dipanggang. Nah, ini kita susun di dalam loyang. Kita lakukan step ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau jualan, saya sarankan lebih baik diisinya nanti ya, pas ketika sudah matang kita isi, kita oles atasnya, lalu tabur keju gitu ya. Lakukan step ini hingga selesai. Nah, ini untuk yang isian coklat, sama stepnya kayak yang isian keju. Kita cubit bawahnya. Tuh, saya sudah kenceng ya nyubitnya, tapi tetap aja masih ada yang pecah dan melebar. Nah, ini kita proofing atau istirahatkan dulu kurang lebih selama 1 jam. Sesuaikan dengan suhu ruang di rumah masing-masing ya. Nah, oke, ini sudah mengembang cantik ya. Tuh, lihat yang coklat, ada yang atasnya ketipisan sehingga kelihatan. Nah, ini agak bocor nanti ya. Nah, ini kita oles dengan susu cair. Teman-teman kalau mau olesannya pakai susu cair ditambah telur boleh ya. Kalau saya ini pakai susu cair aja. Ini kita oles ke seluruh permukaan roti hingga rata. Jangan lupa ya, ovennya dipanaskan dulu sebelum si rotinya dipanggang, kurang lebih selama 15 menit. Nah, setelah oven panas, kita panggang rotinya. Ini saya pakai api bawah dulu ya. Pakai api bawah itu selama 20 menit. Pakai api atas bawah nanti selama kurang lebih 10 menit atau panggang hingga matang. Nah, suhunya di 160 sampai 170 derajat Celcius. Teman-teman disesuaikan ya sama ovennya masing-masing. Nah, ini tuh lihat ya, yang coklat ada yang pecah keluar, tapi nggak apa-apa karena pakai loyang jadi dia aman. Nah, ini yang keju pun sama, agak melebar-melebar tapi tetap cantik ya. Tenang aja, nanti kan akan ditaburi keju jadi tidak akan kelihatan. Nah, ini empuk sekali ya teman-teman, kelihatan tuh. Walaupun bahannya ekonomis, bisa menghasilkan roti yang empuk.
Oke, ini kita mixer dulu 250 gram whipping cream cair. Kita mixer sampai dia mengembang ya. Nah, ini sudah mulai mengembang dan kental. Kita masukkan si cream cheese yang tadi ya, yang sudah kita buat, krim keju yang sudah kita buat. Kita satukan dengan whipped creamnya, lalu kita mixer sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup ya, kelihatan smooth ya. Ini lembut banget, kelihatan sekali. Setelah itu kita oles. Nah, lihat ya di atasnya. Ini olesnya bisa semena-mena karena bikin sendiri ya. Nah, ini kita oles ke seluruh permukaan rotinya. Nah, yang tadi kena bocor-bocor itu nggak akan kelihatan ya, karena kita olesi dengan krim keju seperti ini. Nah, ini krim kejunya benar-benar recommended ya teman-teman, enak banget. Silahkan teman-teman dicoba di rumah. Ini kita oles sampai rata, kita oles semena-mena, dan nanti kita tabur keju semena-mena biar lebih endul ya. Nah, ini saya pakai kejunya yang ukuran 2 kilo. Masih ada ya keju kemarin. Nah, ini kita tempel. Nah, harusnya ini panjang-panjang sekali ya, tapi karena si kejunya baru keluar dari kulkas, jadi dia masih keras, jadi susah untuk marutnya ya. Jadi saya cuma bisa sedikit-sedikit seperti ini. Nah, kalau teman-teman di rumah pasti bisa lebih cantik ya ngehiasnya. Nah, teman-teman, kira-kira seperti ini ya roti keju jabri atau gondrong ya. Nah, ini populer rotinya di Bandung. Jadi namanya, makanya kenapa gondrong dan jabrik itu pakai bahasa Sunda ya. Nah, ini cantik ya, kejunya semena-mena karena namanya roti jabrik atau roti gondrong. Kita cobain ya, gimana sih rasanya si roti ini. Nah, walaupun ini bismillahirrahmanirrahim ya, cobain dulu. Nah, ini enak banget, lumer gitu ya, walaupun resep rotinya yang ekonomis tapi toppingnya tetap premium ya, dan ini pasti harga jualnya ini tinggi. Silahkan teman-teman coba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Dan sekian dulu video kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, dan komen. Lalu subscribe, nyalain juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.